Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Elva Santika Fajrin, peserta Diklat Profesi Fisikawan Medik Batch 7 Universitas Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proteksi radiasi penggunaan fluoroskopi Siam. Radiasi merupakan energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang atau partikel, di mana radiasi ini sangat berbahaya apabila salah dalam memanfaatkannya. Sumber radiasi pengion dapat dimanfaatkan dalam 3 hal: radiodiagnostik, radioterapi, dan kedokteran nuklir. Sumber radiasi pengion tersebut masuk ke dalam tubuh manusia sehingga diperoleh dosis serap, dosis ekuivalen, dan dosis efektif. Organ pada tubuh manusia memiliki ambang batas dosis masing-masing yang disebut dengan NBD. Apabila NBD tersebut telah terlewati, maka akan muncul efek-efek, yaitu efek deterministik yang dapat dicegah dan efek stokastik yang dapat diminimalisir. Efek deterministik dan efek stokastik merupakan resiko dari paparan radiasi. Efek deterministik terjadi apabila organ tubuh menerima radiasi dengan dosis tinggi, sedangkan efek stokastik terjadi apabila organ tubuh menerima radiasi dengan dosis rendah dalam selang waktu tertentu, sehingga perlu dilakukan proteksi radiasi dengan menganut konsep ALARA yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama justifikasi, yang kedua optimisasi, dan yang ketiga limitasi dosis. Justifikasi merupakan di mana manfaat lebih besar daripada resiko, sedangkan optimisasi merupakan dosis yang diterima pekerja serendah mungkin. Limitasi dosis terkait dengan penerapan NBD pada pekerja dan masyarakat. Kemudian ada juga konsep waktu, jarak, dan shielding. Fluoroskopi intervensional atau fluoroskopi Siam merupakan salah satu prosedur medis yang menggunakan X-ray untuk memperoleh citra dengan pergerakan real-time untuk organ tubuh bagian dalam. Pada gambar di samping dapat dilihat bahwa bentuk alat tersebut yaitu membentuk huruf C, dan terdapat image intensifier atau IEI atau Digital Imaging Detector, dan di bawah meja terdapat tabung sinar X. Siapa yang bertanggung jawab atas unit Siam? Menurut YIA Safety Standard, yang bertanggung jawab hanya para Medical Radiation Technologists yang teregistrasi dan bersertifikat dan Radiological Medical Practitioner yang dapat mengoperasikan peralatan. Proteksi radiasi pasien. Berdasarkan ahli, yaitu Dr. Belida van der Merwe, Medical Radiation Technologist dari South Africa, yang paling penting proteksi radiasi pasien yaitu identifikasi pasien, kolimasi, shielding, waktu, dan jarak. Selanjutnya, sebelum memulai kita harus mengkoreksi pasien terlebih dahulu. Berikut cek ganda data pasien dapat diperhatikan Medical Radiation Technologist. Poin selanjutnya adalah jarak, yang berguna untuk mereduksi ESD pasien dengan cara memaksimalkan jarak antara tabung dan pasien. Terlihat pada gambar, terdapat tabung sinar X dengan jarak yang berbeda-beda. Rekomendasi dari YIA yaitu minimal 30 cm. Kemudian minimalkan jarak antara pasien terhadap image intensifier. Terlihat pada gambar yaitu tabung sinar X ada 2, yaitu 1 unit intensitas, yang 1/4 unit intensitas. Intensitas sedikit dapat memuat objek secara maksimal. Kemudian, sistem otomatis exposure rate control akan diikuti batasan inputan radiasi
ke reseptor citra dengan mengubah faktor eksposi. Selanjutnya yaitu orientasi Siam. Pada orientasi Siam, untuk bagian dada dan abdomen, posisi prosedur tabung sinar X berada pada bawah meja, eksaminasi dan II di atasnya. Selanjutnya, inverse orientasi Siam dilakukan hanya jika bagian ujungnya dapat ditempatkan langsung pada intensitas gambar. Hindari proyeksi miring atau oblik atau lateral yang dapat meningkatkan faktor eksposi serta dosis pasien. Selanjutnya adalah kolimasi, yang harus dilakukan medical radiation technologist untuk proteksi radiasi pada pasien. Yang pertama, memastikan primary beam dikurung di dalam image reseptor. Yang kedua, batas ukuran bidang hanya pada area klinis. Waktu. Minimalisir waktu fluoroskopi. Yang pertama, gunakan less image hold. Yang kedua, gunakan intermittent atau full fluoroskopi. Yang ketiga, total waktu fluoroskopi beam on. Setiap prosedur harus didokumentasi dan waktu rekam harus disimpan. Selanjutnya, magnifikasi atau perbesaran, yang mana pada konsul Siam telah terdapat tombol yang dapat digunakan, tetapi kita harus menghindari perbesaran tersebut, dikarenakan dapat meningkatkan jarak antara objek dengan gambar. Selanjutnya ada shielding. Gunakan shielding berfungsi untuk melindungi organ seperti bagian gonad, dada, gonad pada wanita, mata, serta tiroid. Spesial proteksi radiasi pasien diberikan pada pasien anak-anak. Anak-anak seharusnya diradiasi dengan dosis yang rendah yang optimal. Gunakan shielding untuk menutupi area sekitar yang tidak disinari. Selanjutnya, pasien ibu hamil. Minimalisir jumlah proteksi, kolimasi sinar ke area yang diinginkan, gunakan pengaturan tegangan yang lebih tinggi, gunakan media perekam gambar yang cepat, gunakan PA atau posterior anterior daripada proyeksi AP atau anterior posterior. Tutupi dengan apron timah untuk menutupi area abdomen. Memasuki proteksi radiasi pada staf, terdapat alasan-alasan mengapa dilakukan proteksi tersebut yang tercantum ICRP nomor 85 dan 117. Dosis kolektif tahunan dikarenakan lebih tinggi 90% pada fluoroskopi intervensional. Dapat dijabarkan pada paparan kerjanya yang lebih tinggi dan paparan publiknya. Kemudian ada threshold dosis yang menyebabkan efek negatif pada kulit dan lensa mata. Kemudian terdapat extended fluoroscopy times yang menghasilkan dosis tinggi dibandingkan paparan pekerja lainnya. Kemudian radiasi hambur dari pasien, meja dan peralatan dari sumber radiasi utama menambah paparan kerja staf. Proteksi radiasi staf yang paling penting yaitu inverse square law, pasien sebagai sumber utama dari radiasi pekerja, kolimasi, jarak waktu, dan shielding. Untuk inverse square law sendiri, sumber radiasi yang memiliki energi dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber. Semakin jauh, maka semakin tersebar dalam sebuah daerah yang sebanding dengan kuadrat jarak dari sumber yang terdapat pada gambar. Kemudian, jarak posisi dan staf. Staf tersebut harus berada minimal 30 cm sehingga menyebabkan dosis yang diterima lebih sedikit.
Posisi dari staf tersebut juga diperhitungkan pada letak fluoroskopi Siam. Terdapat reseptor citra dan tabung sinar X. Staf berdiri di sebelah reseptor citra, jangan berdiri sebelah tabung sinar X. Jika tabung dekat dengan kolimator, maka dibutuhkan shielding atau perisai. Jarak dan kolimasi. Kolimasi mereduksi radiasi hambur, membuat prinsip jarak lebih efektif sehingga meningkatkan kualitas citra. Dosis pasien lebih rendah, dosis staf pun menjadi lebih rendah. Posisi jarak terhadap dosis yang didapat staf ke tangan pada saat penyuntikan dapat dilihat pada gambar. Kita harus memberikan jarak sehingga dosis yang diterima staf lebih sedikit dan apabila dilakukan citra, tidak terhalang ke tangan para penyuntik. Kemudian jarak orientasi Siam. Orientasi tersebut dapat berupa sinar vertikal, lateral, oblik. Kemudian dapat dilihat indikasi untuk para operator yang terdapat pada tabel. Poin selanjutnya adalah waktu, di mana proteksi paparan pada pasien sama seperti proteksi radiasi pada staf. Penjadwalan rotasi dan penugasan personil pencitraan radiodiagnostik ke area klinis dapat mengurangi waktu pemaparan secara keseluruhan bagi anggota staf. Poin selanjutnya shielding. Terdapat dua hal, pakaian dan aksesoris pelindung. Yang kedua, peralatan pelindung. Pakaian dan aksesoris pelindung meliputi apron timbal, tiroid, kacamata timbal, sarung tangan timbal. Kemudian peralatan pelindung meliputi layar timbal mobile dengan kacamata timbal, pelindung sofa yang dipasang secara lateral, tirai timbal, apron timbal pembungkus jenis rok yang disampirkan di sisi meja pemeriksaan, dan terakhir apron timbal panjang digantung pada dudukan tetes yang digunakan sebagai pelindung bagi ahli. Untuk ranah pekerjaan fisikawan medik, kita sebagai staf juga dapat membuat quality control shielding yang bertujuan apabila shielding bebas dari kecacatan. Kemudian program quality assurance yang merupakan audit untuk memverifikasi personil staf dalam mentaati prosedur yang terkait, dosimeter personal, contohnya film badge, dan TLD. Gunakan pakaian dan aksesoris pelindung serta peralatan protektif. Yang terakhir, metode optimasi yang berkaitan dengan proteksi. Upaya proteksi radiasi melalui Reject Repeat Analysis Program. Reject Analysis merupakan suatu kondisi yang diharuskan untuk menolak citra yang dihasilkan karena tidak mengandung informasi diagnostik yang diinginkan. Sedangkan repeat analysis merupakan suatu kondisi yang mengharuskan untuk mengulang pengambilan citra. Apa saja upaya yang dapat dilakukan ketika terjadi repeat dan reject pada gambar yang dihasilkan fluoroskopi Siam? Yang pertama, kita harus melakukan edukasi terlebih dahulu untuk pasien sebelum dilakukan tindakan penyinaran. Kemudian untuk operator sendiri, yaitu radiografer, dokter, dan sebagainya, kita juga harus mengetahui pengetahuan terhadap proteksi radiasi. Selanjutnya, IAEA sendiri merekomendasikan upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk menganalisis program repeat dan reject. Tahap-tahap yang pertama, persiapan. Gunakan data sebelumnya untuk kemajuan data baseline. Periode data paling sedikit dari 250 pasien, desain lembar rekaman sederhana dan mudah dimengerti. Informasikan kepada radiografer data yang digunakan tersebut untuk pembelajaran, dan yang terakhir, data pada pengulangan
tambahan sebagai gambar film yang baik. Kemudian ada koleksi data, di mana radiografer harus memberi label gambar citra dengan alasan penolakan. Yang kedua, gambar citra yang ditolak tidak dihapus oleh radiografer dan harus disimpan. Yang terakhir, radiografer tidak boleh menghapus kaset sebelum scan atau memaparkan film sebelum proses. Selanjutnya ada tahap interpretasi. Kecuali estimasi total kecepatan rijet atau repeat, kita harus mengkalkulasi sebab repeat rate untuk mengkoreksi identifikasi kesalahan selama remedial tindakan. Kalkulasi tersebut untuk bagian tubuh, prosedur, departemen, dan radiografer. Kemudian tunjukkan analisis kategori untuk spesifik spot pada area repeat rate dan gunakan data dari Radiology Information System. Yang terakhir ada tindakan, di mana memastikan penyelesaian tindakan korektif seperti perbaikan alat, perubahan kebijakan departemen sebelum inisiasi pembelajaran kasus baru, dan yang terakhir, tindakan korektif harus menjadi bagian dari rijet atau repeat analysis program. Kesimpulan, yang pertama, efek deterministik dan efek stokastik adalah penyebab dilakukannya proteksi radiasi. Yang kedua, konsep proteksi radiasi terkait alara, justifikasi, limitasi, dan optimisasi. Yang ketiga, saat berada di ruangan radiasi pengion, proteksi yang dapat dilakukan, maksimalkan jarak terhadap sumber, minimalkan waktu bekerja, menggunakan shielding atau pelindung. Yang keempat, proteksi radiasi pasien, cek ganda identifikasi pasien, jarak, orientasi siam, waktu, magnifikasi, kolimasi, dan shielding. Yang kelima, proteksi radiasi staf, dan yang keenam, upaya proteksi radiasi repeat dan reject, analisis program, edukasi pasien sebelum tindakan, dan para operator mengetahui bagaimana proteksi radiasi. Upaya berdasarkan IAEA terdapat 4 tahap: persiapan, koleksi data, interpretasi, dan tindakan.